Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di hari Minggu pertama bulan Agustus kami datang pada Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih sayang-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Berkatilah hamba-Mu dan biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan masih ada, Tuhan terus ada, dan mujizat Tuhan berlaku dalam hidup orang percaya yang meyakini akan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman-Mu menolong kami dan menguatkan kami hari ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah orang akan makan bahkan ada sisanya. Kisah yang ditampilkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai 44 berbicara tentang sebuah mujizat yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Nabi Elisa, nabi yang dipanggil oleh Tuhan setelah Elia terangkat ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika kita makan di meja makan, baik itu pribadi pun keluarga, ada sebuah nasihat yang biasa diberikan, yaitu jangan pernah membuang atau menyisakan makanan. Kalau saya di rumah biasa menasihatkan anak-anak ketika kami makan bersama, cobalah untuk tidak membiarkan satu butir nasi pun ada di piringmu. Nasihat ini yang biasanya diberikan orang tua kepada anak-anaknya mau mengingatkan bahwa sesungguhnya makanan itu adalah berkat Tuhan yang sangat berharga. Mengapa kita harus menghargai makanan? Mengapa kita harus bersyukur ketika kita masih bisa makan? Karena kita percaya, kita tahu bahwa tidak semua orang seberuntung kita. Kalau kita bisa makan, kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan, itu berarti kita harus mengucap syukur. Dan wujud syukur kita adalah menghabiskan apa yang tersedia di piring kita atau kita nikmati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang apa yang terjadi dengan Elisa ketika dia menyuruh abdinya membawa roti dan memberikan kepada nabi-nabi yang ada bersamanya. Dikatakan bahwa orang membawa roti hulu hasil, artinya hasil pertama dari apa yang dibuat, berjumlah 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kanton. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu, apalagi dalam sebuah jamuan, maka sebagai tuan rumah, sebagai orang yang menjamu, harapan kita adalah supaya orang yang menerima jamuan kita, orang yang kita layani bisa menikmati jamuan itu secara puas, dapat menikmatinya dengan berkelimpahan. Karena itu, maka abdi Allah dalam kisah Elisa hari ini memberi makan 100 orang, mau menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang banyak orang memperhitungkan pertama jumlah dari makanan yang akan disuguhkan kepada tamunya. Ketika orang mengadakan pesta pernikahan misalnya, orang selalu menghitung berkali lipat, orang selalu menghitung berlebihan dari jumlah undangan yang telah disebar. Karena seorang yang berencana membuat pesta selalu berusaha bagaimana semua tamu yang dijamunya bisa makan dengan puas. Tidak ada cerita miring atau gosip-gosip tentang kekurangan makanan yang terjadi di pestanya. Karena itu ketika abdi Allah, yaitu Elisa, dengan pelayannya menghadapi situasi di mana yang dimilikinya cuma 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong, maka kemudian pelayannya ini berkata bahwa bagaimana dia bisa menghidangkan 20 biji roti kepada 100 orang yang akan menikmatinya. Ketika menyadari kekurangan dari sajian itu, maka sang pelayan Elisa berkata bahwa adalah nonsens, adalah sesuatu yang
tidak mungkin bisa dinikmati oleh orang-orang itu kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang hadir. 100 orang dengan 20 roti jelai dan gandum adalah angka yang sama sekali tidak seimbang. Tapi melihat kegalauan, ketidakyakinan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan dari hambanya, dari pelayannya terhadap jumlah roti yang akan disuguhkan kepada 100 orang nabi ini, maka kemudian Elisa berkata dalam ayat 43, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Nabi Elisa bisa meyakini, mengapa Elisa bisa percaya bahwa dengan 20 roti jelai dan juga gandum dalam sebuah kantong, 100 orang yang dijamunya bisa kenyang, bahkan ada sisanya? Sebab dalam pengalaman hidupnya, Elisa telah mengenal siapa itu Tuhan. Elisa telah tahu bagaimana Allah Israel itu berkarya dalam hidupnya, berkarya dalam kehidupan umatnya. Sebagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, maka Nabi Elisa dalam kisah hari ini mau menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan berkuasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Elisa telah mengalami banyak tanda mujizat, banyak perbuatan Allah Israel di dalam perjalanan karirnya sebagai nabi yang dipilih oleh Allah. Dengan demikian persoalan memberi makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelai dan gandum yang ada di dalam sebuah kantong bukanlah persoalan yang besar menurut Elisa. Sebab dia berkata, tidak hanya mereka akan makan kenyang, tapi bahwa akan ada kelebihan, ada sisa dari roti yang disediakan saat itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah sebuah petunjuk bagi kita semua bahwa ketika kita sungguh-sungguh meyakini kuasa Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mencukupkan keperluan kita sebagai anak-anak-Nya. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah sanggup memberi, Allah sanggup menyatakan lebih dari apa yang kita minta dan kita doakan. Itu berarti di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Elisa sanggup memberi makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelai, kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan juga 2 ikan dan sisanya 12 bakul, maka Tuhan yang kita percaya sanggup mencukupkan keperluan kita anak-anak-Nya. Karena itulah Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Itu menunjukkan bahwa permintaan yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengingatkan kita apa yang ada pada kita, harus kita cukupkan. Jangan memaksakan diri untuk apa yang tidak ada. Karena Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Dengan demikian di hari pertama memasuki bulan Agustus 2021 ini, hendaknya kita selaku orang percaya memasuki bulan ini dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dengan meyakini mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang menjadi korban, banyak orang menjadi sakit, banyak orang kehilangan harapan. Kisah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di bawah sorotan tema orang akan makan bahkan ada sisanya, bahwa Tuhan yang kita percaya, Allah yang berkuasa, mujizat Tuhan masih ada. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya karena kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa. Karena itu, mari menyerahkan hidup ini, hari esok kita dalam tuntunan Tuhan. Dan mintalah Tuhan meneguhkan langkah kita, mintalah Tuhan menolong kita. Sebab hanya dengan berjalan bersama Tuhan, kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk meyakini sungguh di balik hujan Tuhan menyediakan pelangi.
Di balik pergumulan hidup ada janji Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari menjalani bulan Agustus ini berbekal janji setia Tuhan, dengan percaya sebagaimana Elisa percaya kepada Allah yang sanggup mengubah apa yang ada padanya untuk mencukupkan keperluan mereka saat itu. Maka percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Dia berkuasa, mujizat Tuhan terjadi. Hanya bagaimana kita mampu melewati hari-hari dengan bersyukur, dan kita mampu menjadikan hidup ini hidup yang taat kepada Tuhan, setia melakukan firman-Nya, dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang kita perlukan, dan Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan sebagai anak-anak-Nya. Dia Allah yang hidup, yang berkuasa. Biarlah Dia yang akan menyediakan yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.